Kalau AC panas tambah freon, ini nyata atau tak nyata ini? Atau jangan terburu-buru nambah freon dulu. Oli kompresor itu harus diganti. Kalau nambah freon kebanyakan, katanya AC nggak dingin. Dua kondisi, cepat mati atau konslet. Ini dimatikan saja. Celek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Berjumpa lagi dari bengkel AH Sekawan Yogyakarta, Condong Catur. Bagaimana kabar Sobat AHpedia semua di siang hari ini, hari Minggu, Ahad. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya kendaraannya. Kalau lagi ada masalah, silahkan telepon yang sudah tertera di bawah ini. Di AH Sekawan boleh, atau AH Motor juga boleh ya. Silahkan Sobat AHpedia. Nah, di depan kita ada beberapa mobil yang sudah sedang perbaikan ya. Ada Nissan Terrano. Ini banyak banget yang dikerjakan ya Sobat AHpedia, dari kaki-kaki, rem, sampai mesinnya juga. Nah, di depannya adalah Tio. Terus di sana ada dua Toyota nih. Toyota Camry sama Toyota Daihatsu ya mungkin ya. Nah, baik. Sobat AHpedia, apa yang mau kita bahas bersama Mas Hardi di siang hari ini? Sebentar, nanti biar dicek. Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AHpedia dan juga Pak Taufik. Bisa dibantu, Pak? Bisa dibantu. Mas Hardi. Gimana kabarnya, Pak? Lagi ngapain Mas Hardi nih? Kok jadi kayak dokter ini tadi? Oh, Pak. Waktu pas posisi start awal, itu dia ada suara menggericik. Krecek gitu. Ini kita cek, kemungkinan besar ini auto tensionernya ya. Mengkhawatirkan juga. Iya, krecek. Padahal denger Pak Taufik? Dengar saya tadi. Iya gitu, tapi ini lambat laun hilang dia. Jadi, panas hilang ya? Panas hilang. Oke. Agak panas hilang. Nanti kita cek dulu fan belnya, sekalian kita cek apakah dia ada retakan atau enggak. Kadang fan bel retak itu mengakibatkan bunyi yang kayak tadi. Oh. Kayak gitu. Nanti biar dicek teman-teman. Karena melar kah? Karena melar pertama, sehingga mengakibatkan ketegangan tensionernya menjadi tidak kencang. Terus yang kedua, karena dia efek dari melar itu kadang-kadang dia ada retakan, Pak. Nah, retakannya itu yang bikin dia agak slip ya. Sehingga dia timbul bunyi seperti mendencit. Iya. Gitu Pak Taufik. Baik. Gimana Pak Taufik? Berbicara tentang panas Mas Hardi nih. Wih, panas ya. Ini kita masuk ke ranah AC sedikit Mas Hardi. Oh iya, benar, Nah, boleh. Ada yang saya baca kemarin itu, kalau AC panas tambah freon. Ini nyata atau tak nyata ini? Ya, kita harus tahu dulu penyebabnya. Oke. AC-nya nggak dinginnya karena apa? Panasnya karena apa? Karena kan panas AC ini kan ada banyak faktor, Pak. Salah satunya adalah bisa jadi tekanan freonnya nggak ada. Sehingga kalau tekanan freon nggak ada, nggak akan memicu sinyal yang mengakibatkan ECU nggak memproses, sehingga magnet AC-nya nggak bisa on. Kalau magnet AC-nya nggak on, maka shaft atau asnya kompresor yang berhubungan dengan kelasnya itu dia tidak nempel, akhirnya dia nggak ikut putar sama puli. Kalau dia nggak ikut muter sama puli, maka freon tidak terpompa gitu. Jadi freon tekanannya kurang mengakibatkan sinyalnya hilang, efeknya magnet AC pun juga tidak berputar itu. Atau mungkin yang kedua, dia punya evaporator itu buntu. Nah, itu juga bisa. Buntunya bukan buntu sirkulasi freon di dalamnya, tapi buntu hembusannya. Jadi fungsi dari evaporator kan mengkontaminasi udara di area ruang blower, Pak. Jadi kalau di sana ada evaporator seperti kita menghembuskan kipas, di depannya dikasih es batu. Es batu. Belakangnya nanti akan rasa dingin. Seperti itulah kondisi atau konsep dari kinerja evaporator. Nah, maka kalau misalnya dia yang pertama tadi tekanan freonnya itu dia kurang, maka ditambah freon bisa jadi dingin. Tapi kurangnya freon itu pasti ada penyebabnya. Jadi freon itu nggak mungkin berkurang dengan cuma-cuma, tapi melainkan di sana ada penyebabnya. Penyebabnya yang paling utama adalah kebocoran. Gitu. Nah, kebocoran di mana? Tergantung. Ada beberapa kebocoran yang menyebabkan tekanan freon itu menjadi turun. Itu salah satu yang paling sering itu adalah di bagian seal o-ringnya, Pak. Jadi kalau kita bicara masalah AC, nah ini kan di sini ada AC ya, ada selang high, ada selang low-nya di sebelah sana. Nah, itu kalau dia antara selang pipa dengan item-item komponen AC seperti kompresor, kondensor, evaporator, itu di sana ada seal, Pak, yang fungsinya untuk merapatkan. Nah, terkadang seal-nya itu kan udah karena dia dekat dengan mesin dan sistem AC pun juga kalau dia bekerja itu di kondensornya panas, maka dia bisa menjadi bocor di seal-nya. Itu paling sering, Pak. Nah, kalau itu
bocor biasanya sih di bagian-bagian, nah kayak gini Pak. Ini kita bukan sedang menunjuk sistem AC-nya ya, tapi kita sedang menunjukkan bagaimana kebocoran di sistem AC. Kebocorannya itu mirip seperti itu Pak. Ini Bapak bisa melihat ada tumpukan debu, nah di area kabel ini. Nah tumpukan debunya ini itu adalah diantara tanda kebocoran di sistem AC. Nah misalnya kita melihat di sini ada pipa. Kalau ini sih dia nggak bocor ya, Kering ya? nah kering ya. Tapi di pipa ini kondisinya seperti ini, maka itu menunjukkan bahwasanya di sana ada kebocoran freon atau kebocoran oli freon gitu. Sama sih sebenarnya, karena dia freon dan juga olinya kan pasti sirkulasi secara bersamaan kayak gitu. Nah kalau sudah seperti itu, maka kita jangan dulu-dulu atau jangan terburu-buru nambah freon dulu gitu. Ya mungkin kalau bicara hematnya tinggal nambah freon, hemat. Tapi bicara keawetannya itu akan lebih cepat bocor lagi Pak, kalau kita tidak memperbaiki kebocoran tersebut. Jadi bocornya itu kita ganti dulu sealnya. Nah setelah kita ganti sealnya, barulah kita tambahkan oli berikut dengan freon seperti itu Pak. Nah itu baru nanti kalau misalnya dia dingin, berarti konsep menambah freon dingin itu betul. Tapi tadi ya namanya freon nggak mungkin berkurang kecuali jenuh ya, nggak mungkin berkurang. Nah kalau dia berkurang itu pasti ada kebocoran gitu Pak Taufik. Baik. Nah, kalau saat kita menambah freon, Ya. ada lagi tuh yang saya pernah dengar ya. Kalau nambah freon kebanyakan, katanya Ya. AC nggak dingin, benar? Betul. Hah, benar ya? Ya, jadi kalau freonnya terlalu banyak itu mengakibatkan tekanan berlebih Pak. Beberapa mobil kan sudah dilengkapi dengan regulator pressure sensor. Ya. Ketika RPS atau liquid pressure sensor ini, LPS ini dia mengalami tekanan yang berlebih, maka yang terjadi magnetase justru terputus Pak. Kenapa? Karena kan panas Pak. Ketika dia tekanannya berlebih, kondensor panas. Kalau kondensor panas atau kondensor tekanannya terlalu besar, maka dia akan memutus sinyal. Nah, sehingga kurang dari tekanan itu sinyal nggak terhubung. Kenapa? Karena kurang dari tekanan kan berarti kan ada kebocoran. Safety-nya supaya sistem AC ini dia tidak kehabisan oli, maka ketika terjadi kebocoran tidak akan bisa mensirkulasikan as, nggak bisa memutar as kompresor sehingga sistem freon nggak bersirkulasi seperti itu. Kalau misalnya dia terlalu berlebihan, itu juga bahaya untuk, kan kondensor posisinya dekat dengan radiator. Yeah. Nah itu akan mengkontaminasi, panas tersebut akan mengkontaminasi sistem yang ada di radiator. Nah, jadi nanti efeknya apa kalau dia senantiasa panas terus, fan-nya nggak berhenti-berhenti. Maka itu harus diamankan, diputus supaya dia tidak senantiasa muter si fan-nya seperti itu Pak. Baik. Kalau Mas Ari bilang tadi freon itu tidak akan habis. Ya, Tapi ada jenuh. ada. Nah, ini jenuh ini muncul kapan dan kenapa? Ya, jenuh itu biasanya efeknya dari olinya juga Pak. Karena kan di sistem AC itu kan dia kan ada freon, ada oli ya. Iya. Ya namanya oli kan ada oksidasinya. Gitu. Meskipun dia kalau dalam sistem AC itu kita nggak boleh tuh ada oksigen palsu masuk ke dalam sistem AC, karena kalau oksigen itu ketika dia dipres maka dia akan berubah menjadi air. Nah kalau sistem AC ada airnya, beku. Air itu menjadi butiran yang membeku sehingga dia menyumbat sistem jalur itu? Iya, jalurnya. Sehingga kalau menyumbat, tersumbat, ya freon tidak bisa berubah-ubah. Yang tadinya misalnya dari kondensor dia masuk ke evaporator yang harusnya dia menjadi gas yang dingin, itu dia nggak bisa berubah karena apa? Tersumbat air. Gitu. Jadi kita kembali kepada kasus freon jenuh ini tadi karena apa? Karena terkontaminasi dengan olinya. Olinya itu tadi, sehingga oli kompresor itu harus diganti. Nah, kalau ganti oli kompresor kan berarti kan atau kondisi freon juga harus diganti juga. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita bicara berapa lama dia jenuhnya, itu sebenarnya jenuhnya adalah karena keterikatan dengan oli, maka kita rata-rata menyimpulkan itu kejenuhan itu di usia sekitar 5 tahunan, atau kalau bicara kilometer ya mungkin 80 sampai dengan 100.000 kilometer. Itu teman-teman sebaiknya dilakukan penggantian oli kompresor kayak gitu. Jadi kalau ganti oli kompresor tentunya freon juga dilakukan sirkulasi ulang, atau kalau bahasa bengkelnya itu ya intinya nek ganti oli ya freonnya kayak gitu. Freonnya. Jadi nggak bisa terpisah ya? Sebenarnya bisa. Oh bisa? Atom itu terpisah Pak, tapi kan kalau udah di sistem AC mereka terikat. Makanya kalau teman-teman mendapati kebocoran pipa atau seal atau evaporator, itu di sana akan ada cairan yang berwarna kuning kehijauan.
Nah, itu cairan itu adalah perpaduan freon sama olinya. Gitu Pak Taufik. Nah, itu biasanya kalau udah makin lama warnanya itu sudah bukan kuning kehijauan, tapi warnanya sudah kecoklatan. Bahkan beberapa yang kalau misalnya dia sampai telat ganti oli kompresor, keausan kompresor itu kan akan senantiasa berada di sistem sirkulasi tersebut, Pak. Maka kalau sudah menghitam, itu yang terjadi adalah bisa jadi kompresornya suaranya kasar, bisa jadi nggak dingin-dingin. Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena valve-nya tersumbat. Nah, kalau valve-nya tersumbat atau mungkin valve-nya keganjel, tekanan antara high sama low itu bisa mendekati mirip, Pak. Harusnya ketika dia terjadi sistem kompresi itu yang high-nya tinggi, low-nya itu dia 1,5, itu dia hampir mirip karena apa, valve-nya itu keganjel kotoran ya. Kayak gitu. Nah, itu kalau udah kayak gitu nggak bisa dingin. Gitu Pak Taufik. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengganti oli, kan ada juga yang menambah oli. Ya, ada ya? menambah oli Gimana tuh? karena Dia cuma tambah cerayat ya gitu. Tapi itu pakai mesin Pak. Mesin yang kita pernah dulu demonstrasikan. Kalau dia tanpa mesin, itu tanpa sistem yang tertutup, itu nggak bisa. Kayak gitu. Kita kalau misalnya dengan cara manual ya, manual itu cuma hanya ada pompa vakum sama dengan freon, itu kalau nggak ada sirkulasi yang tertutup, itu nggak akan bisa kita recovery. Gitu. Recovery itu kalau dia nambah oli sedikit itu karena ada sistem recovery-nya. Gitu. Ada pakai alatnya itu. Pakai alat ya? Pakai alat. Tapi kalau kita misalnya dia kondisinya gemboskan atau membuang freon dengan alat vakum biasa, itu menambah kami rasa eman-eman. Jadi sebaiknya langsung diganti. Karena kan kondisinya kita ngelepas itu kan sekalian kompresornya kita turunkan kemudian kita ganti. Mengganti oli freon atau oli kompresor itu lebih baik dibandingkan hanya sekedar menambah. Gitu Pak Taufik. Baik. Kalau harga Mas Ardi, harga berarti menambah freon plus mengganti oli kompresor. Ya. Kalau kita bicara rata-rata harga freon itu dia sekitar 200 ribuan ya. Terus kalau untuk yang olinya tuh rata-rata teman-teman itu menjual 50 ribuan. Jadi kalau bicara bahannya itu 250 ribu kalau mengganti. Terus nanti biaya vakum itu sekitar 150 sampai 300 ribuan. Sekitar segitu. Jadi kalau bicara harga 600 ribuan itu untuk setiap maintenance penggantian oli kompresor. Ya sama kayak kita orang ganti oli mesin itu. Kompresor juga butuh penggantian oli, hanya saja dia lebih lama. Seperti itu. Dan ketika penggantian oli sebaiknya diperhatikan seal-sealnya itu tadi Pak. Gitu. Baik. Tips untuk sahabat HP dia Mas Ardi di tengah cuaca di Pulau Jawa yang sangat panas ini. Panas ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk AC yang kita bahas ini kan hanya sekitar berkutat di freonnya saja. Sementara kalau untuk bagian-bagian AC itu kan banyak Pak. Ada motor fan-nya itu mempengaruhi kedinginan. Kalau motor fan-nya dia nggak berputar dengan baik, maka dia akan pelepasan panas di kondensor akan berkurang. Itu teman-teman harus perhatikan motor fan, harus perhatikan evaporator juga, karena kan hisapan udara internal kabin itu kan ngambilnya dari kaki. Kaki ketika dia banyak kotoran atau debu itu akan terhisap masuk blower dan akan terhembuskan di sela-sela evaporator. Nah itu akan menjadikan tumpukan debu di sana sehingga itu akan menjadikan korosi Pak. Kalau dia terjadi korosi, yang terjadi adalah bocor kayak gitu. Ada juga item-item yang lainnya seperti kondensor, seperti tadi yang sudah kita sebutkan, harus ganti oli freon dan sebagainya. Intinya adalah ketika kita menghadapi musim panas seperti ini, maka kita harus perawatan AC tentunya. Selain perawatan AC, kita juga harus melakukan treatment tersendiri, Pak. Caranya gimana? Bersih-bersih filter AC, betul kan? Kemudian yang kedua, perhatikan ketika kita menghidupkan AC, motor fan-nya hidup atau enggak. Nah, itu perhatikan itu. Nah, kalau misalnya dia mati ataupun dia sama sekali nggak hidup, maka teman-teman bisa lakukan pengecekan. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa kita jaga kebersihan kabin, Pak. Nah, karena kabin itu di bagian kaki terutama ya, itu jangan disepelekan karena itu akan mempercepat tumpukan kotoran yang ada di evaporator. Kemudian yang terakhir treatment yang harus kita lakukan adalah ketika kita ingin mematikan mesin, ketika habis dari perjalanan jauh atau kita habis pakai mobil, sebelum kita mematikan blower AC, itu kita usahakan matikan bagian kompresornya. Kita masuk ke dalam mobil. Oke. Nih, sobat media, tips penting ini. Nah, ini maksudnya gimana nih, Mas Ardi ini? Nah, di sini Pak, ini kan ada blower, ini ada temperatur. Semakin ke sini, semakin ke arah kanan, kebanyakan itu adalah
semakin dingin yang diinginkan. Jadi sini misalnya kita bicara 18 derajat, nah kalau di sini mungkin bisa 10 derajat, seperti itu. Nah, kalau teman-teman habis perjalanan jauh ataupun habis dipakai mobilnya, sebelum mematikan mesin, misalnya kita udah masuk ke dekat rumah, ini dimatikan saja, celek, mati. Ketika dia sudah mati, blowernya biarkan berembus. Nah, itu tujuannya apa, Pak? Tujuannya adalah sebenarnya supaya dia berkeringat. Nah, kalau dia berkeringat itu kan, kalau dia dimatikan kan nanti kan lama-kelamaan ada keringat itu. Nah, keringat yang akan keluar itu tadi, yang kita tiup dengan blower itu tadi, yang akan meruntuhkan kotoran yang ada di evaporator. Kayak gitu. Ya meskipun nggak semuanya runtuh, tapi dengan treatment seperti ini itu akan menjadikan evaporator ngembun, sehingga dia tetesan air itu akan keluar membawa dengan kotorannya. Magnet AC pun juga lebih ini Pak, lebih awet. Karena kita sebelum kita mematikan mesin, kita matikan dulu magnet AC-nya sehingga dia bisa rilis. Nah, kalau rilis kita pun juga bisa mengetahui ketika dia rilis ada serempetan nggak di kompresornya. Nah, kalau dia ada serempetan, nah itu tanda-tanda kita harus mengganti magnet AC. Kenapa? Karena di sistem magnet AC itu kan ada puli, ada magnet, kemudian ada clutch-nya. Nah, clutch-nya ini ketika dia magnet dimatikan, clutch-nya akan rilis, sementara puli akan tetap muter kan Pak, karena mesin hidup. Betul. Nah, kalau dia ada serempetan, seret, itu setidaknya kita bisa setel gap. Jalan ya. Betul. Karena kalau ini didiamkan, karena kan kondisi kita jalan itu, kita kan nggak bisa mengetahui Pak, kapan dia clutch-nya itu lepas, ataukah dia terhubung terus, seperti itu. Kalau dia lepas terus dia ada gesekan, maka itu mempercepat panas yang ada di magnet AC. Kalau magnet AC panasnya berlebih, itu bisa dua kondisi, cepat mati atau konslet. Kayak gitu Pak. Seperti itu. Jadi intinya adalah kalau supaya kita mengetahui di dalam ketika kita buat gang, kenapa kita matikan, salah satunya adalah mengetahui kondisi clutch-nya itu tadi. Kalau dia sampai nyerempet teman-teman, itu teman-teman sebaiknya dilakukan penyetelan atau penggantian magnet AC. Itu jauh lebih ringan biayanya dibandingkan harus sampai nanti konslet magnet AC-nya, itu kita harus nurut jalur kabel. Kalau kabel itu harus diturut, misalnya dia nggak putus sekringnya ya, itu kita dapati pernah beberapa mobil nggak sekringnya nggak putus, tapi itu kabelnya udah duluan kemakan, terbakar. Nah kalau itu sampai terbakar itu biayanya sangat mahal sekali. Seperti itu Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.